Kita ke informasi selanjutnya, saudara, seorang babysitter atau pengasuh anak ditetapkan sebagai tersangka karena mencekoki obat keras pada anak balita berusia 2 tahun. Akibatnya, sang anak mengalami pembengkakan pada wajah hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Lama kamu, tahun berapa beli? 2023. Tersangka NB mencekoki obat keras jenis dexamethasone dan pronisi kepada anak yang diasuhnya agar sang anak memiliki nafsu makan dan gemuk. Diduga obat itu telah dicekoki ke korban selama sekitar 1 tahun. Tersangka mengaku mendapatkan obat itu dengan membelinya secara daring. Akibatnya, korban sering muntah dan mengalami pembengkakan pada bagian tubuh dan juga wajah. Polisi kini telah memeriksa 12 orang saksi terkait kasus ini. Kita tahan yang pelakunya. Hari ini sudah hari ke-17 kita tahan terhadap pelakunya. Ditahan itu artinya statusnya tersangka nih? Tersangka, sudah masih tersangka kalau alasannya ingin membuat anak itu menjadi lebih gemuk. Tapi yang bersangkutan tidak mempunyai latar belakang medis. Orang tua balita yang menjadi korban pemberian obat keras oleh pengasuhnya bilang, pemberian obat keras itu sudah berlangsung selama setahun dengan dalih agar nafsu makan sang anak bertambah. Akibat perbuatannya, babysitter itu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polda Jawa Timur. Seorang balita berusia 2 tahun menjadi korban pemberian obat keras jenis dexamethasone dan juga pronisi yang dilakukan oleh sang babysitter. Pemberian obat keras yang mengandung steroid ini dilakukan agar nafsu makan korban bertambah. Diketahui pemberian obat keras ini sudah dilakukan sejak September 2023 hingga Agustus 2024. Pelaku mengaku membeli obat keras sebanyak 8 kali melalui penjualan online. Akibat pemberian obat keras ini, korban mengalami obesitas dan gangguan kesehatan. Menurut ibu korban, Dinggra Kartika Halim, pemberian obat keras ini dilakukan pelaku sehari sekali setelah makan siang dengan dicampur air minum. Saat digeledah terdapat sisa obat keras sebanyak 30 butir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak ngaku, awalnya dia nggak ngaku, tapi pada akhirnya dia ngaku kalau memang itu diberikan ke anak saya selama 1 tahun dan memang pembeliannya semenjak September 2023. Dari pengakuan dia, obat itu dibeli di mana? Lewat marketplace, ya. Itu sudah berapa kali untuk melakukannya? Kalau saya cek sekitar 8 kali ada pembelian, mulai September 2003 sampai Agustus 2024. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV Kika Madona di Surabaya, Jawa Timur. Kika, selamat siang. Apakah pelaku ini pernah melakukan kejahatan serupa pada anak lainnya? Karena mengingat sebelum pelaku mengurus korban, profesi pelaku juga merupakan sebagai babysitter. Kika. Ketahuan diberikan obat-obatan ini. Iya, dan juga saudara, hal itu yang saat ini sedang didalami oleh pihak kepolisian terkait apakah ada korban lain selain dari putra LK yang juga merupakan korban dari penggunaan obat-obat keras tanpa dosis yang juga kemudian dianjurkan oleh dokter, di mana obat ini diketahui mengandung steroid. Dan saat ini polisi masih mendalami terkait dengan hal tersebut. Selain polisi mendalami terkait dengan apakah ada korban lain dari kejadian ini atau dari peristiwa ini, polisi juga kemudian mendalami terkait dengan siapa pihak-pihak yang juga kemudian apakah ada yang turut membantu dari tersangka ini sehingga ia akhirnya dapat menggunakan obat-obatan tersebut dan juga kemudian memberikannya terhadap korban yang masih berusia di bawah 5 tahun. Karena sebelumnya juga sempat ada informasi yang menyatakan bahwa pelaku mendapatkan obat-obatan keras tersebut dari online, di mana ia mendapatkan informasinya dari komunitas sesama para pengasuh bayi atau balita, sehingga hal ini juga kemudian didalami oleh pihak kepolisian, yang mana dari adanya peristiwa ini atau dari adanya kejadian ini, pihak kepolisian menjerat pelaku dengan undang-undang yaitu pelanggaran pasal kesehatan. Dan saat ini untuk berkas pelaku yang saat ini sedang didalami sudah diserahkan kepada kejaksaan dan masih menunggu untuk kemudian disidangkan atau menunggu P21 untuk kemudian dilanjutkan dengan proses hukum selanjutnya.
Sementara itu saudara, terkait dengan adanya peristiwa ini sebelumnya orang tua dari korban melaporkan adanya perubahan kondisi fisik terhadap korban yang berusia di bawah 5 tahun, yang mana laporan ini sudah diterima oleh pihak kepolisian sejak bulan Agustus lalu. Korban yang masih berusia di bawah 5 tahun ini diketahui mengonsumsi obat-obatan berjenis dexamethasone dan juga pronisi, di mana kedua obat ini diketahui mengandung steroid, dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian, obat-obatan ini didapatkan korban dari pengasuhnya, di mana obat-obatan ini sudah diberikan oleh pelaku sejak bulan September tahun 2023 lalu, di mana untuk selama 1 tahun ini pelaku memberikan obat-obatan tersebut terhadap anak di bawah umur dengan dalih supaya korban bisa bertambah nafsu makannya atau bisa gemuk, sehingga akhirnya obat-obatan ini diberikan. Pada saat itu korban berusia 2 tahun. Dan orang tua sempat tidak curiga karena memang ada perubahan berat badan yang cukup signifikan. Dari sebelumnya berat badan korban 13 kg menjadi 19 kg dalam waktu hanya 3 bulan saja. Tanpa diketahui apa kandungan yang juga kemudian diberikan oleh pelaku terhadap korban. Dan setelah kemudian dilakukan selama setahun lebih, pihak keluarga mendesak terhadap pelaku apa yang juga kemudian diberikan, karena memang ada perubahan gangguan fisik seperti misalnya wajah yang berubah menjadi moon face atau membengkak, lalu juga kemudian gangguan terhadap hormonal. Akhirnya pelaku kemudian mengaku bahwa ia memberikan obat tanpa anjuran dari dokter kepada korban, yang mana diketahui bahwa obat-obatan tersebut mengandung steroid, sehingga hal ini juga kemudian ditindaklanjuti oleh pihak keluarga dengan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Sementara itu, melihat dari adanya perubahan kondisi fisik terhadap korban, kemudian pihak keluarga membawanya ke rumah sakit. Untuk pertolongan pertama, korban dibawa ke salah satu rumah sakit di Surabaya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah diketahui adanya perubahan-perubahan fisik tersebut, pihak keluarga kemudian melanjutkan proses pengobatan dari korban ini ke salah satu rumah sakit yang ada di Singapura. Dan dari pengobatan tersebut kemudian diketahui adanya gangguan terhadap hormonal yang juga kemudian membuat akhirnya korban tidak dapat memproduksi kortisol terhadap tubuhnya. Sehingga akhirnya diputuskan untuk korban melakukan atau harus menjalani terapi hormon, dan ini akan terus dilakukan pemantauan selama 3 bulan sekali. Baik. Terkait apakah ada perubahan, karena memang sebelumnya jika kita mengacu pada gejala-gejala yang timbul dari korban tersebut, ini sempat dikatakan oleh pihak keluarga bahwa ada semacam kecanduan tersebut yang dialami oleh korban, sehingga hal ini juga menjadi dasar pihak keluarga melakukan terapi hormonal terhadap korban. Demikian, Yan. Jika seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa pelaku ini mendapatkan obat terlarang secara daring, namun yang turut menjadi pertanyaan sebetulnya dari mana pelaku mengetahui informasi terkait dengan kandungan obat terlarang ataupun obat keras ini, Kika? Informasi sementara yang kami dapatkan, Yan Rahman dan juga saudara, untuk obat-obatan ini didapatkan oleh pelaku dari komunitas sesama pengasuh. Dan hal ini saat ini juga sedang dibahas di konferensi pers yang sedang berlangsung di belakang saya, di mana pihak kepolisian menjelaskan terkait dengan kronologi, lalu juga bagaimana pelaku kemudian bisa mendapatkan obat-obatan keras tersebut dan juga kemudian memberikannya terhadap korban. Dan juga pihak kepolisian hingga saat ini sudah memeriksa 12 orang dan juga sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka, yaitu NB yang merupakan pengasuh dari korban tersebut, dan saat ini juga sudah menjalani proses penahanan sejak beberapa hari yang lalu di Mapolda Jawa Timur. Polisi juga masih akan mendalami terkait dugaan adanya keterlibatan dari pihak lain, apakah ada pihak-pihak yang juga kemudian memberikan informasi sehingga akhirnya pelaku menggunakan obat-obatan tersebut dan juga memberikannya kepada korban yang masih berusia di bawah 5 tahun. Kasus ini menjadi perhatian penuh bukan hanya dari pihak kepolisian tapi dari KPAI, mengingat obat-obat keras yang mengandung steroid ini tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi, terutama untuk anak-anak, dan juga tanpa pengawasan oleh pihak medis atau dari dokter. Sehingga hal ini juga menjadi perhatian penuh. Harapannya juga kasus ini bisa diungkap secara tuntas, apakah ada pihak-pihak lain yang juga kemudian turut terlibat terkait dengan penjualan obat-obatan ini, memberikan rekomendasi, dan juga apakah ada korban lain selain dengan korban yang tadi kami sebutkan atau yang saat ini sudah diungkap oleh pihak kepolisian. Pendalaman itu masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Demikian, ya. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Kika Madona melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.